Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai median dan modus dalam statistika. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai rata-rata atau mean dalam statistika. Di video kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai median dan modus dalam statistika. Untuk selengkapnya, kita simak pembahasannya berikut ini. Statistika, ukuran pemusatan data untuk materi median dan modus. Nah, tujuan di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat memahami konsep median dalam statistika. Kemudian yang kedua, kita dapat memahami konsep modus dalam statistika. Yang ketiga, kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median. Dan yang keempat, kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus. Nah, sebelumnya ukuran pemusatan data itu dibagi menjadi tiga, yaitu adalah nilai rata-rata, kemudian nilai median, kemudian nilai modus. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai rata-rata ya. Jadi di video kali ini kita akan fokus membahas mengenai median dan modus. Nah, median atau nama lainnya adalah nilai tengah. Median adalah nilai tengah suatu data setelah diurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Ingat ya, jadi nilai tengah suatu data tapi setelah diurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, ada dua kasus dalam median, yaitu yang pertama adalah datanya banyaknya ganjil dan yang kedua untuk data yang banyaknya genap. Nah, contohnya seperti ini. Kasus pertama adalah data yang ganjil. Contohnya seperti ini, diberikan data sebagai berikut. Ini ada 3, 6, 10, 6, 8, 7, 5, 6, 4. Kemudian soalnya adalah tentukan median dari data tersebut. Nah, kita urutkan dulu datanya menjadi seperti ini. Jadi ada 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 10. Nah, ini ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data ya. Nah, kita bisa pakai rumus. Kalau kita mau pakai rumus seperti ini, jadi median adalah data ke n plus 1 per 2. Jadi data ke, jadi ini kan ada 9 data ya kan, berarti mediannya itu adalah data ke, jadi 9 tambah 1 10 kan, 10 dibagi 2 berarti data ke 5, 10 bagi 2 itu kan 5. Jadi mediannya terletak data ke 5, terletak di data ke 5. Nah, data ke 5 itu berarti yang mana? 1, ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Nah, ini ya data kelima ya. Jadi medianya itu adalah sama dengan 6. Seperti itu, gampang banget ya. Atau kita juga bisa lakukan teknik manualnya. Jadi seperti ini, kiri kita coret, terus kemudian sebelah kanan dicoret, ini dicoret, kanan dicoret, yang kiri dicoret, ini dicoret, kiri coret, kanan coret, dan ketemu tengah-tengahnya, yaitu adalah 6. Ini disebut dengan mediannya. Kemudian kasus yang kedua adalah kasus untuk data genap. Jadi diberikan data sebagai berikut: 3, 7, 10, 6, 8, 7, 5, 4. Pertanyaannya, tentukan median dari data tersebut. Ingat ya, yang langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mencari median adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, karena datanya ini ada genap, jadi maksudnya genap ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Nah, caranya seperti ini. Jadi kalau kita mau pakai rumus median ini kan, kalau ada datanya genap kan berarti median adalah data ke, karena ada 8 berarti 8 tambah 1 bagi 2 kan, berarti data ke 8 tambah 1 9, 9 bagi 2 adalah 4,5. Jadi data ke 4,5. Jadi terletak di antara data ke 4 dan data kelima. Nah, berarti kalau kita lihat kan di sini kan berarti terletak di antara 6 dan 7. Jadi kalau mau dicoret, kiri coret, kanan coret, kiri coret, kanan coret, kiri coret, kanan coret, ini dicoret dan kanan dicoret. Nah, mediannya terletak di tengah-tengah ini, terletak di antara 6 dan 7-nya. Kemudian bagaimana caranya? Ya udah,
data-data yang sebelumnya ini kita tambah, kemudian kita bagi 2. Nah, jadi seperti ini, 6 tambah 7 bagi 2, karena 6 tambah 7 kan terletak di medianya terletak di antara 6 dan 7, ya udah kita 6 tambah 7 kemudian kita bagi 2 sehingga diperoleh 13/2 dan medianya diperoleh adalah 6,5. Seperti itu untuk data median untuk kasus datanya genap. Contoh soal median, nah seperti ini. Berikut data hasil ulangan matematika 40 siswa kelas 8. Ini kalau di total semuanya ada 40 ya. Ada 40. Kemudian pertanyaannya tentukan median dari data tersebut. Nah, kalau kita lihat nilai 60 frekuensinya 2 orang. Berarti yang mendapat nilai 60 itu ada 2 orang. Jadi kalau kita tulis datanya di sini ada 60-nya ada 2 orang. Kemudian di sini ada 65-nya juga ada 2 orang. 70-nya ada 3 orang ya. Dan begitu terus dan sampai seterusnya ya. Nah, pertanyaannya adalah kita menentukan medianya. Karena totalnya ini ada 40 siswa, jadi kita langsung saja, berarti kan medianya itu adalah data ke n+1/2. Berarti kan data ke 40 tambah 1 bagi 2 kan. Jadi kita mencari data ke 20,5. Jadi kita mencari data ke 20, kemudian kita mencari data ke 21, terus kemudian kita bagi 2. Nah, kalau kita ingat data pertama dan kedua ada di sini, ini kan 2 ya kan, data pertama dan kedua. Terus kemudian ini data berikutnya ini cuma sampai ke 4 ya kan, 2 tambah 2 4, kemudian berarti 4 tambah 3 itu adalah 7, kemudian 7 tambah 6 adalah 13, 13 tambah 7 adalah 20. Nah, data ke 20 itu kan terletak di 80 ini kan, data ke 20 itu terletak di nilai 80. Jadi kalau kita tulis manual, jadi 75 nya kan ada 6, 75, 75, 75, terus lagi 75, 2 ke 4, 6 kan, kemudian 80 nya ada 7 kali, 2 ke 4, 6, 7. Terus kemudian kita hitung manual satu-satu. Kalau ini cara manual, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, data ke 20 nya kan terletak di 80 ini kan. Kemudian data ke 21 berarti terletak di 85 ini. Ya udah, untuk mencari medianya kita tambahkan aja, kemudian kita bagi 2. Jadi data ke 20, 80 ini data ke 20 ya. Data ke 20, sedangkan 85 ini adalah data ke 21. Kemudian kita jumlah, hasilnya adalah 165. Kita bagi 2, 165 bagi 2 diperoleh mediannya adalah 82,5. Seperti itu untuk mencari median. Kemudian contoh yang lain untuk mencari median. Berikut data hasil ulangan IPA siswa kelas 8. Pertanyaannya, tentukan median dari data tersebut. Nah, jawabnya seperti ini. Dari grafik tersebut, kalau kita tulis manual satu-satu, maka diperoleh hasilnya seperti ini kan. Jadi 5-nya ada 1 kali, kemudian 6-nya ada 4 kali. Ini nilainya 6, frekuensinya 4, maksudnya yang dapat nilai 6 ada 4 orang, jadi 2 ke 4. Kemudian di sini nilainya 7, ada 5 orang. Kita tulis 2 ke 4. Nah, kemudian kalau 8, 6 orang, 2 ke 4, 6, 9-nya ada 3 kali, 2 ke 10-nya ada 4 kali. Nah, kalau kita mau cari satu-satu pakai manual juga bisa, coret kiri sini dicoret semua. Nah, ini adalah cara manual ya. Ada yang pakai cara seperti ini, atau kita mau cari langsung data ke juga bisa. Jadi diperoleh nanti hasilnya mediannya berapa ini? Kiri coret, kanan coret, kiri coret, kanan coret, kiri coret, kanan coret, kiri coret, kanan coret. Nah, diperoleh nilai tengahnya ini 8. Nah, seperti itu ya. Itu kalau cara manual, jadi mediannya adalah 8. Kemudian kita mau cari modus. Sekarang kita beralih, ini mediannya udah selesai ya. Kita lanjut ke soal contoh materi berikutnya, yaitu modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul, atau dengan kata lain, modus adalah nilai yang memiliki frekuensi tertinggi. Perlu diperhatikan bahwa terkadang ada kasus khusus bahwa suatu data tidak memiliki modus jika di dalam data tersebut tidak ada nilai yang dominan atau nilai yang sering munculnya nggak ada.
Contohnya seperti ini, diberikan data ulangan PPKN seperti ini. Nah, 40, 60, 30, 170, 80. Nah, contoh seperti ini adalah data yang tidak memiliki modus karena semuanya cuma satu semua, tidak ada nilai yang dominan, ya kan? Ada yang nilai yang dominan di contoh soal ini. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa modus itu kadang ada kasus khusus bahwa suatu data memiliki modus lebih dari satu. Ingat ya, tadi bisa tidak memiliki modus, contohnya seperti ini. Bisa juga modusnya itu lebih dari satu, contohnya seperti ini. Diberikan data ulangan PPKN seperti berikut. Jadi seperti ini, 40, 60, 80, 30, 30, 80, 170, 70. Nah, kalau kita lihat 80-nya kan ada 3 kali kan, iya kan? 80-nya kan paling banyak 3 kali. Kemudian 70-nya juga 3 kali. Nah, karena sama-sama 3 kali dan sama-sama dominan, maka data tersebut memiliki modus 2 angka, yaitu adalah 70 dan 80. Seperti itu ya, bisa dipahami. Modus bisa modusnya lebih dari satu, bisa juga tidak memiliki modus. Contoh soal modus, diberikan data sebagai berikut. Pertanyaannya, tentukan modus dari data tersebut. Nah, kita lihat nilai yang sering muncul nilai berapa ini? 30, 60-nya ada 1, 2, 3, kemudian lainnya cuma 1. Karena 60-nya ini muncul 3 kali, berarti modusnya dapat diperoleh adalah nilai 60. Seperti itu. Kemudian contoh lain, berikut data hasil ulangan IPS kelas siswa kelas 8. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan modus dari data tersebut. Nah, kita lihat nilai angka 8 itu memiliki frekuensi 6. Jadi yang dapat 8 itu adalah 6 orang ya. Jadi modusnya itu adalah 8. Ingat ya, modusnya itu yang bagian nilainya ya, bukan frekuensinya ya. Kadang itu banyak yang kurang teliti itu yang ditulis malah frekuensinya 6 ini. Jadi ingat, modus itu yang ditulis tetap yang nilainya ini 8 karena dia memiliki frekuensi tertinggi yaitu 6 kali. Jadi data tersebut memiliki modus 8. Contoh lain seperti ini, hasil tes matematika kelas 7B sebagai berikut. Pertanyaannya, tentukan modus dari data tersebut. Nah, kita lihat yang nilai yang paling banyak, frekuensinya tertinggi kan di sini kan. Nah, nilai yang 6 itu ada 13 orang kan, lainnya di bawah 13. Jadi modusnya itu bukan 13-nya ya, ingat ya. Jadi modusnya adalah nilai 6-nya ini. Seperti itu untuk pembahasan mengenai modus. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan simak di video berikutnya. Oke, dadah.